Baik, terkait pembelajaran tadi sebenarnya sudah sangat bagus, cuman mungkin ada beberapa poin yang boleh dilakukan agar pembelajaran tersebut dapat lebih bagus lagi. Jadi yang pertama itu mungkin terkait media pembelajaran. Alangkah bagusnya jika dibuatkan juga sebuah media yang bersifat konkret, yang mungkin dapat dilihat langsung, dapat disentuh oleh peserta didik sehingga mereka bisa lebih memahami pembelajaran. Misalnya tadi pada saat pembelajaran matematika ada beberapa benda yang diilustrasikan. Alangkah bagusnya jika eh, kita dapat memunculkan benda konkret yang langsung ada di depan mata peserta didik agar mereka dapat melihat langsung. Jadi seperti itu tuh yang pertama. Misalnya saya pernah mengajarkan tentang teks fiksi dan non fiksi kepada peserta didik. Cuman kan namanya peserta didik, apalagi di usia-usia SD, mereka itu ada di masa mereka susah untuk mengimajinasikan sesuatu yang abstrak. Nah, untuk dapat mengkonkretkan materi agar terasa nyata bagi peserta didik itu, kita memunculkan benda tersebut di depan mereka. Misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran materi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang diberikan adalah bukunya. Ini loh buku fiksi, ini loh yang disebut buku non-fiksi. Begini kata-kata yang terdapat dalam buku fiksi seperti ini, kalimat yang dibentuk dalam sebuah buku non-fiksi. Sama seperti pembelajaran matematika tadi, di mana ada barang-barang yang atau benda-benda yang diilustrasikan untuk dapat memahamkan konsep matematika tersebut kepada peserta didik. Jadi alangkah bagusnya jika ada benda yang dimunculkan, jika bendanya ada gitu. Kemudian yang kedua mungkin terkait penguasaan kelas. Sebenarnya tidak terlalu signifikan tadi yang saya lihat, cuman ada beberapa anak yang mungkin memiliki fokus yang kurang pada sebuah materi. Jadi mereka tidak bisa terlalu lama mendengarkan, fokusnya sudah hilang, sudah buyar. Tadi sudah bagus ada tambahan, diselipkan gerakan-gerakan dalam pembelajaran yang juga berhubungan dengan materi yang dijelaskan. Boleh juga selain gerakan-gerakan, boleh juga diberikan media-media untuk mereka lebih paham, atau media-media yang menarik sehingga mereka tertarik dengan pembelajaran tersebut, tertarik untuk dari ketertarikan tersebut mereka bisa fokus pada pembelajaran itu. Misalnya ini yang pernah saya buat dengan kawan-kawan saya, itu ada pada materi bahasa Indonesia tentang teks fabel. Kami membuat sebuah rancangan atau sebuah miniatur yang isinya ada di dalamnya bebek, ada binatang-binatang yang diceritakan dalam fabel tersebut beserta bangunan-bangunannya. Miniatur itu yang kami buat, kemudian kami tampilkan dalam kelas. Kemudian dari situ kami kumpulkan anak-anak dalam bentuk lingkaran sehingga mereka semua dapat melihat media tersebut, dapat menyaksikan bagaimana sebenarnya sebuah fabel itu, sebuah cerita itu berlangsung. Selain itu, selain dalam miniatur, pernah juga dibuat panahan mainan. Jadi diadakan sebuah kuis, tapi bentuk kuis itu anak-anak tidak serta-merta ditanyakan, tapi kita membuat sebuah medianya itu ada di pistol-pistol mainan yang kemudian ditembakkan pada sasaran. Nah, sasarannya itu berisi soal-soal yang
harus mereka jawab. Nah, di sasarannya tersebut ada beberapa poinnya, misalnya 10 poin, 20 poin, kemudian soal dengan tingkatan kesulitan yang mudah, yang sulit. Nah, mereka menembakkan uh, pistolnya mereka tersebut pada sasaran mereka. Seperti itu mungkin beberapa media yang bisa digunakan agar pembelajaran lebih bisa membuat peserta didik fokus, karena di masa-masa itu sebenarnya usia-usia mereka kurang fokusnya masih gampang terpecah. Mungkin seperti itu, tapi secara keseluruhan pembelajarannya sudah berlangsung dengan sangat baik. Cuma itu tadi saran-saran tambahan saja, bukan sebuah kekurangan yang sangat besar atau kelemahan yang sangat fatal seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Terus pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya? Oke, terima kasih. Terkait dengan kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran, sebenarnya dalam setiap pembelajaran, kegiatan belajar mengajar pasti tidak ada yang sempurna. Kita cuma berusaha untuk melakukan sesuai dengan langkah-langkah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cuma untuk sebagai saran perbaikan dan sebagai evaluasi dan juga sebagai bentuk pemantapan agar ke depannya pembelajaran dapat berlangsung lebih baik lagi, bukan berarti berlangsung lebih sempurna, tapi lebih baik lagi. Ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki dan bisa jadi bisa diperbaiki. Yang pertama kekurangan dulu. Untuk kekurangan sebenarnya semuanya sudah cukup bagus, cuman saya perhatikan pada saat pemaparan materi pengajar kebanyakan fokus ke slide-nya gitu. Jadi untuk fokus ke peserta didik itu masih terbatas. Memang kadang fokus juga ke peserta didik, cuman untuk menyampaikan materinya itu masih berfokus kepada slide yang ditampilkan di depan, itu saja. Kemudian untuk saran, ini sebenarnya bukan kekurangan tapi bentuk lebih ke saran sebenarnya. Di kegiatan penutup atau refleksi, jika masih ada waktu yang tersisa, ada baiknya dilakukan refleksi pembelajaran, dalam artian ada evaluasi yang diberikan dari peserta didik kepada pembelajaran tersebut. Apakah ada hal-hal positif dari pembelajaran tersebut yang bisa dilakukan lagi pada pembelajaran berikutnya, bisa diterapkan lagi pada pembelajaran berikutnya, dan atau apakah ada sesuatu yang bisa diperbaiki dari pembelajaran tersebut. Jadi ada feedback dari peserta didik, karena bagaimanapun mereka yang menerima pembelajaran, mereka yang merasakan ilmunya, mereka yang menerima ilmunya. Jadi alangkah bagusnya jika di akhir pembelajaran kita dapat mendengarkan, atau boleh disampaikan langsung oleh peserta didik, boleh juga dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan, cuma untuk ini tadi pembelajarannya barusan tadi tidak ada saya lihat, jadi itu mungkin bentuk saran saya untuk pembelajaran yang tadi dilaksanakan. Kemudian untuk kelebihannya, banyak sih kelebihannya sebenarnya. Interaksi antara guru dan peserta didik. Ada interaksi langsung, tanya jawab, pengajar memberikan stimulus kepada peserta didik untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diajarkan. Kemudian untuk
tampilan slide materinya sangat bagus karena disertai dengan ilustrasi-ilustrasi yang membantu peserta didik untuk memahami. Jadi mereka tidak hanya membaca penjelasan berupa paragraf, tapi ada ilustrasi-ilustrasinya, di mana bagi peserta didik yang di sini usianya masih kanak-kanak, anak-anak, otak mereka itu cenderung aktif, cenderung lebih cepat menangkap atau memproses sesuatu ketika diberikan ilustrasi-ilustrasi berupa gambar gitu. Jadi bukan cuma paragraf. Dan itu yang bagus karena ada ilustrasi-ilustrasi yang diberikan seperti pada saat materi cuaca tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya sekali lagi, karena yang menjadi subjek pembelajaran ini adalah anak-anak usia 7 sampai 11 atau 12 tahun, otomatis mereka sedang berada di masa-masa fokus mereka itu masih kurang. Usia-usia mereka adalah usia-usia di mana mereka kadang memikirkan bermain, mereka masih tidak mendapatkan jadi mereka masih sering teralihkan fokusnya. Jadi untuk pembelajaran tadi yang bagusnya adalah pengajar memberikan pembelajaran yang menyertakan gerakan-gerakan di dalamnya untuk mengembalikan fokus dan mengembalikan minat peserta didik ke kelas atau ke dalam materi pembelajaran gitu. Itu yang bagus juga untuk diterapkan dalam pembelajaran. Jadi peserta didik tidak serta-merta duduk saja mendengarkan terus dari awal hingga akhir pembelajaran selama berjam-jam, karena peserta didik sebenarnya cuma bisa fokus itu beberapa menit di awal. Setelahnya pikiran mereka pasti akan kemana-mana dan mereka akan berusaha untuk fokus lagi, terus kemana-mana lagi, terus fokus lagi. Jadi kegiatan bergerak tadi itu sudah sangat bagus gitu. Saya kira itu saja untuk kelebihan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi gitu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas kekurangan dan kelebihan yang Ibu sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap siswa benar-benar terlibat dalam pembelajaran? Terus yang kedua, apakah ada saran lain yang ingin Ibu bagikan selain menggunakan media-media menarik seperti permainan kuis dengan pistol mainan terkait penguasaan kelas dan menjaga fokus peserta didik? Dan yang ketiga atau terakhir, apakah ada saran yang perlu saya tambahkan pada slide atau pada proses belajar mengajar yang saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Cara terbaik untuk memastikan siswa atau peserta didik benar-benar terlibat, kalau disebut cara terbaik sebenarnya tidak terfikirkan juga, karena setiap metode itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi untuk dibilang cara terbaik mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau ditanyakan cara agar peserta didik bisa benar-benar terlibat dalam pembelajaran, itu ada beberapa. Yang pertama itu dalam sesi tanya jawab, bukan tanya jawab sih, ketika kita menjelaskan materi kepada peserta didik, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka terkait materi tersebut. Misalnya tadi materinya tentang cuaca, kita boleh menanyakan kepada mereka bagaimana cuaca hari ini, apakah menurutmu cuaca ini menyenangkan atau tidak, seperti itu. Tapi diusahakan untuk pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi peserta didik yang bisa menimbulkan jawaban benar atau salah, karena dikhawatirkan jika pertanyaan-pertanyaannya itu mengindikasikan pada jawaban benar atau salah, padahal situasi pembelajaran bukan sedang dalam keadaan kita sebagai guru mengajukan kuis untuk penilaian atau sebagai bentuk
atau sebagai bentuk membandingkan jawaban peserta didik A dengan peserta didik B. Itu mungkin tidak terlalu disarankan karena perbedaan karakteristik peserta didik. Dikhawatirkan peserta didik ada yang merasa canggung ketika jawabannya ternyata salah gitu. Jadi kalau dalam konteksnya pembelajaran itu masih dalam tahap menjelaskan materi, bukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik atau dalam pelaksanaan kuis atau segala macam, itu sebaiknya pertanyaannya yang sederhana saja. Yang penting peserta didik terlibat, menjawab, merasakan pembelajaran tersebut. Kemudian selain dalam sesi tanya jawab atau untuk menstimulus peserta didik, bisa juga dalam penugasan sebenarnya. Jadi dalam penugasan kan ada beberapa metode dalam penugasan, ada penugasan individu, ada kelompok, ada penugasan berpasangan. Dari situ sebenarnya keterlibatan setiap peserta didik dalam penugasan tersebut. Seperti itu mungkin menurut saya terkait pertanyaan pertama. Mungkin ada jawaban-jawaban yang lain yang lebih meyakinkan lagi, tapi itu jawaban saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua itu sebenarnya lebih kepada salah satunya lebih kepada bagaimana kita bisa sebagai pendidik membawa suasana kelas menjadi lebih menyenangkan begitu. Jadi peserta didik terbawa dengan suasana yang menyenangkan itu. Cuman untuk yang seperti itu agak tricky sebenarnya karena itu bergantung karakteristik setiap pengajar atau pendidik. Selain itu ada metode-metode lain yang ice breaking juga bisa mengembalikan fokus peserta didik, menyelipkan cerita-cerita yang sepertinya menarik bagi peserta didik juga boleh untuk mengembalikan fokus peserta didik. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada saran yang perlu ditambahkan pada slide? Sarannya tidak banyak. Sarannya tidak banyak, cuma mungkin terdapat beberapa kekeliruan yang mungkin sering dilakukan oleh orang-orang termasuk saya juga sebenarnya, yaitu ketika menampilkan slide PowerPoint atau slide di depan peserta didik, kebanyakan itu menampilkan paragraf saja. Padahal kalau paragraf saja itu sebenarnya kita bisa memberikan lembaran kertas juga kepada peserta didik, atau kita meminta peserta didik membuka buku teksnya. Pada slide itu sebaiknya dihindari paragraf-paragraf yang terlalu panjang. Lebih bagus jika diselipkan gambar-gambar atau video-video atau gambar bergerak atau animasi-animasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itu tadi sudah bagus, ada juga tadi gambar-gambarnya saya lihat waktu penyampaian materi. Jadi itu saja. Terima kasih.